dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad membawakan roti dan minyak kepada beliau. Beliau pun memakannya. Kemudian beliau berdoa, "Aftara indakum shaimun, wa akala ta'amakumul abrar, wa sallat alaikumul malaikah." Telah berbuka di rumahmu shaimun, orang-orang yang berpuasa. Telah makan makananmu al-abrar, orang-orang yang baik-baik. Wasallat alaikumul malaikah, dan para malaikat telah mendoakan kalian. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian etikanya lagi adalah mendahulukan orang yang lebih tua. Kalau ada orang yang lebih tua, dahulukan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, "Kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, lam tada' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'a yadahu." Kami apabila hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jamuan makan, lam tada' aydiyana, kami tidak meletakkan tangan kami hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai makan. Fayadha' yadahu, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya. Jadi kalau sudah Rasulullah meletakkan tangannya awal, baru para sahabat radhiyallahu anhum baru makan bersama. Begitulah sebetulnya kita juga seperti itu. Tapi bagaimana hadisnya? Adakah hadis? Ternyata memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang-orang tua. Kemudian tidak menyia-nyiakan nikmat. Makanan, minuman itu nikmat, tidak disia-siakannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah makan makanan, la'iqa asabi'ahu ats-tsalath, kemudian dia menjilati tangannya 3. Dalam riwayat yang lain memang dijilati. Kalau sudah, waqal idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila ada makanan yang jatuh, falyakhudha, ambil makanan itu, falyumit anhal adha, kalau ada kotorannya ambil kotorannya, buang, wal yakulha, Rasulullah mengatakan kemudian makanlah itu, wala yada'ha lisyaitan, dan jangan biarkan makanan itu jatuh untuk dimakan syaitan. Wa amara an-naslutal qas'ah, kemudian beliau Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan al-qas'ah, yaitu talam, piring besar. Waqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum la tadaruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Sesungguhnya kalian itu tidak tahu di makanan yang mana sebetulnya makanan itu berkah untuk kamu. Rasulullah berikan nasihat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan, ada yang jatuh, makanan kering tentu, ada kotoran, buang, kemudian dimakannya. Ini tentu bapak-bapak, ibu-ibu begitulah. Jadi menjaga betul bahwa itu adalah makanan dan jangan disia-siakan. Kadang-kadang kita melihat dalam suatu resepsi, kadang-kadang makanan hanya ditoker-toker gitu aja. Ambil banyak-banyak, enggak dimakan.
Ya Allah, begitu di hotel, begitu di, ya Allah, terbuang-buang. Padahal di sana ada orang-orang yang makannya pun 1 hari 1 kali. Mereka susah untuk makan, tapi ada orang yang makan yang seperti itu. Rasulullah memberikan tuntunan. Mengapa begitu? Jangan buang-buang. Bahkan Rasulullah tadi mengatakan, kamu tidak tahu di makanan yang mana makanan itu berkah untuk kamu. Sehingga tadi dikatakan Rasulullah yal'aqaha. Untuk apa? Agar supaya betul-betul mungkin di sini berkahnya makanan untuk jasmaniah kita dan rohaniah kita. Begitu Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana etika makan. Dan hendaknya etika makan ini bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita agar anak-anak kita ini tahu. Malah sekarang gak ngerti lagi tuh. Makan sambil lari, makan kadang-kadang dilempar. Ya Allah, dinasihati baik-baik, membaca bismillah kalau makan, cuci tangan. Itu sebetulnya adalah nasihat Rasulullah SAW bagi orang tua atau pendidik. Dari sejak kecil anak kita itu sudah dididiknya. Inilah etika sosial yang pertama tentang makan. Dan nanti ada beberapa hadis Rasulullah SAW tentang etika kita ini minum. Minum juga ada etikanya, diajar oleh Rasulullah SAW agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang nanti dewasa mengetahui betul tentang etika sosial ini diterapkan di dalam sikap hidup dan kehidupannya sehingga menjadi anak yang saleh insyaallah. Ini saja pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di minggu depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.